Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Terapi pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak manfaat yang lain. Kaki kiri ya terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga permasalahan yang terdapat di seputar kaki mulai dari kemeng, sakit, kebas dan sebagainya nanti akan hilang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tak lupa pada telapak kaki ya, itu diberikan pelemasan dan juga pijat refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut ya. Pijat refleksi ini merupakan langkah untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila terjadi permasalahan pada organ tubuh bisa disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment ya, dengan mengangkat lutut ke atas ya 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut pemijatan kaki kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya, mungkin setelah dipijat justru tubuh akan sakit semua, atau mungkin keringat keluar berkelebihan ya, inginnya tidur terus. Hal itu tidak usah khawatir dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih fresh dan enteng ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan ya dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Tak lupa pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat-pijat lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kaki kanan juga kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kanan sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Langkah ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini berjalan dengan efektif dan tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Di samping itu ya, pijat urut ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi kulit Anda yang kotor nanti bisa dibersihkan sekaligus diberikan nutrisi. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya. Dan diberikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula ya pantat dipijat-pijat ya. Sehingga ya mungkin kebas atau pegel kemeng yang terdapat di pantat nanti akan hilang. Secara umum yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan pemijatan yang keras ya. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi harus kita tanya untuk menentukan kira-kira pemijatan mana yang pas bagi si pasien ya. Di samping sembuh dari segala penyakitnya, dia akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 19 derajat kemudian ditekan-tekankan di sekitar wilayah pantat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang pantat ini juga merupakan pusat pergerakan ya. Jadi permasalahan ya banyak di sekitar pantat ini. Mulai dari biasanya pegel, kemeng, ya, kecu, kebas, dan masih banyak yang lain ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah ke atas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Mana juga di tulang belakang itu merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan memijat dari sekitar ya tulang belakang itu ya. Pijatan refleksi ini bertujuan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila salah satu organ tubuh kita mengalami permasalahan nanti bisa disembuhkan dengan terapi pijat urut ini ya. Yang perlu diperhatikan ya di daerah sekitar punggung ya. Itu kita berikan perhatian khusus karena di daerah situ juga sering terjadi permasalahan ya, mulai dari capek, rasa capek, kemeng, sakit ya, atau mungkin kebas. Itu nanti dengan di terapi pijat urut ini bisa sembuh ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup ya, karena minyak ini merupakan pelumas untuk mengurangi gesekan antar kulit ya. Apabila
minyak ini kurang ya, nanti akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga kulit terasa panas dan berakhir pada memar ya nanti ya. Apabila dirasa ya pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan sambil digosok-gosokkan dari bawah ke atas ya, melalui sela tulang belikat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan langkah ini pula sebagai upaya untuk memberikan ya pijatan yang pas. Nah, inilah terapi pijat turut ya, dimana kita harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok seperti ini ya. Oleh karena itu, bagi Anda yang suka dengan terapi pijat turut ini, silakan terus ditonton dan silakan pula di subscribe dan di like serta share ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon di skip saja ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dilanjut, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Seperti halnya pada tangan kiri tadi ya, dipijat sehingga permasalahan di sekitar pinggang sampai punggung nanti selesai ya. Kemudian kita berikan upaya untuk memberikan pijatan refleksi ya, dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Dan langkah ini juga bisa menimbulkan efek kretek ya. Setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya, mungkin 3 kali ya. Nah, ini untuk memberikan relaksasi bagi tubuh. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pijatan ulang lagi dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Dengan pemijatan ini pula bisa memancing keluarnya hormon endorfin ya, di mana hormon ini merupakan jenis hormon yang bisa memberikan efek riang, bersemangat setelah dipijat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pijat turut ini bisa mengeluarkan akumulasi asam laktat di dalam tubuh ya, dimana asam laktat ini merupakan biang keladi kecapean ya. Jadi apabila Anda terakumulasi asam laktat, maka tubuh Anda akan terasa ya demam ya, dan berakhir pada mungkin sakit panas karena kecapean. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kanan untuk mengatasi daerah pinggang sampai punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula ya di daerah tengkuk ya, leher bagian belakang untuk dipijat-pijat, kepala juga dipijat-pijat ya, rambut dipijat sambil ditarik ya, dan kedua telinga juga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa memberikan ya sembuh bagi penyakit vertigo dan migrain ya. Jadi apabila Anda sedang mengalami sakit migrain atau vertigo, bisa sembuh dengan cara seperti ini ya.
kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian ke kiri secara bergantian ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pemijatan bagian tangan ya. Dimulai dari tangan kanan dulu, masih dalam posisi tengkurap tadi ya. Mula-mula tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Pada telapak tangan pun ya juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat ya. Langkah ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya, ada karena stimulasi saraf ya. Kita pastikan bahwa akumulasi asam laktat tidak terdapat di daerah tangan ini ya. Nanti akan terurai dan dibuang melalui saluran tubuh. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Dilanjut ya pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri mula-mula kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat juga. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Dan dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan ya dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan ya bahwa di daerah lutut itu harus kita berikan pijatan ya untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi atau cairan sinovial ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Terus ya kaki kanan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu ya kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pemijatan ya. Dan kemudian kaki kanan ditarik ke depan ya. Kemudian diolahragakan begitu ya, agar terjadi relaksasi pada kaki sampai pinggang bahkan burung ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian dilanjut pada kaki sebelah kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri juga dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan ya
semacam pijatan untuk merangsang cairan sinovial ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri juga kita angkat dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan selanjutnya kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan. Dan setelah itu kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada pangkal paha itu sedikit kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Itu akan memberikan ya efek yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sehingga harapannya ya nanti seluruh permasalahan pada kaki nanti akan selesai ya. Dan setelah itu ya, kedua kaki kita tarik dan kita angkat ke depan ya, kita olahragakan sebanyak 3 kali ya. Ini akan memberikan relaksasi antara kaki, sendi sampai ke pinggang, bahkan sampai ke punggung ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian kita pijat mula-mula arahnya spin ya, melingkar. Kemudian setelah dirasa cukup, nanti kita solusikan ya, dimana ya, atau ada kendala apa dengan perut ya. Mulai mungkin dari membetulkan peranakan atau sekedar mengatasi perut yang kembung ya. Dan mungkin sebagai diet ya, karena pijat perut ini juga merupakan sarana sebagai diet. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak boleh asal-asalan memijat perut, karena di dalam perut ini terdapat organ yang vital dan sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak perlu memijat perut apabila ya tidak diketemukan atau tidak dengan tujuan yang khusus ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mencobakan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda. Dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, utamanya yang memijat laki-laki ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Mula-mula dalam posisi telentang tadi ya. Kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa pada pangkal lengan itu ya, kita berikan pijatan ya. Langkah ini bisa menyembuhkan ya, mungkin batuk atau sesak nafas, terutama diakibatkan oleh karena kecapeannya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini. Oleh karena itu saya persilakan, dan silakan ditulis pada kolom komentar ya. Karena nanti kami akan membalas komentar Anda, dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya, agar komen Anda tidak dihapus oleh YouTube sendiri ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini adalah langkah alternatif ya, di samping pemakaian obat-obatan kimia yang cenderung
bahan aktif tersebut bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk diurai ya, dan akan mengendap terakumulasi di dalam tubuh, dan hal itu bisa menimbulkan dampak negatif ya. Jadi nanti akan menimbulkan penyakit yang di luar dugaan kita ya, mulai dari mungkin kanker dan sebagainya. Oleh karena itu kita cari, sebelum kita menggunakan obat-obatan dan bahan kimia, kita cobakan dulu terapi pijat mulut ini ya. Memang terapi pijat mulut ini mulai banyak ditinggalkan ya. Namun akhir-akhir ini pula justru negara maju mulai mencoba lagi ya untuk mencari lagi, mempelajari lagi bagaimana pelaksanaan pijat mulut ini yang tepat ya, karena dirasa tanpa efek samping ya, efek samping dan hasilnya nyata ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula ya, dalam posisi terlentang tadi, kepala sejajar, kita pijat dari alis sampai ke pangkal rambut ya, secara berulang-ulang. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian kedua telinga kita tarik-tarik dan rambut kita tarik-tarik ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan juga vertigo ya. Dan kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian samping kanan dan sebaliknya ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa karena merupakan gabungan ya, pijatan fisik dan stimulasi saraf ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan ya, ada sekitar punggung, baik pundak sebagian kiri dan kanan kita pijat semua. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan tangan ya, mulai dari tangan kiri dulu. Mula-mula kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya dengan pada telapak tangan ya, kita tekan pada titik-titik tertentu dan jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik-tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dan kemudian dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat ya.
Kemudian jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan selanjutnya kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, si tubuh pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan, pinggang bagian kanan ya, dilanjut ke pantat dan nanti kaki kanan ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan ya sempurnanya pemijatannya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kaki kanan kita berikan treatment seperti yang saya katakan tadi ya, dan dilanjutkan dengan kedua kaki kita berikan treatment ya. Caranya seperti yang dilihat pada video. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan juga bagian kiri, pinggang, dan bahkan sampai ke pantat ya, dan berakhir pada kaki. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah kita lanjut ya pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Pinggang kita pijat-pijat sampai ke punggung dan bahkan sampai kepala. Rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita pijat-pijat serta kita tarik, serta kepala juga kita pijat-pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kita dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini pada 3 posisi ya, dari atas, tengah, dan bawah. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.